semua, perkenalkan nama saya Hendriani Dewi Setiadin dengan NIM 2306040013. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Hipertensi pada Ibu Hamil di Kota Kupang pada tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode Chi-square. Baik, bagian pertama, bab pendahuluan. Di mana latar belakang dari proposal yang saya ambil ini, kita ketahui bahwa di Indonesia sekarang ini marak terjadinya hipertensi, terutama pada ibu hamil. Hipertensi ini merupakan salah satu penyakit yang tidak menular dan yang menjadi tantangan serius di Indonesia. Hal ini disebabkan karena hipertensi sering ditemukan pada pelayanan kesehatan primer termasuk di Kota Kupang. Hipertensi pada kehamilan ini meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan juga janin, seperti preeklamsia dan eksplansia. Menurut data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik Kota Kupang, hipertensi ini merupakan penyakit ketiga terbanyak di Kota Kupang pada tahun 2018 dengan sejumlah 28.701 kasus, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 35.636 kasus. Nah, ada juga beberapa faktor yang terjadi hipertensi, yaitu dikarenakan usia, adanya riwayat keluarga, obesitas, konsumsi kopi yang terlalu berlebihan, stres, dan tingkat aktivitas fisik. Nah, inilah alasan mengapa saya mengambil judul tersebut. Adapun rumusan masalah dari proposal yang saya ambil ini, yang pertama, apa saja faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya hipertensi pada ibu hamil di Kota Kupang? Yang kedua, bagaimana hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kejadian hipertensi pada ibu hamil? Adapun tujuan dari proposal ini dibuat, yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya hipertensi pada ibu hamil di Kota Kupang. Yang kedua, menganalisis hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan kejadian hipertensi menggunakan metode Chi-square. Adapun manfaat dari penelitian yang saya buat ini, yang pertama, manfaat bagi penulis, yaitu memperdalam pemahaman tentang hipertensi pada ibu hamil dengan menggunakan metode analisis statistik, dan bagi masyarakat meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan selama kehamilan dan mendorong meningkatkan layanan kesehatan di Kota Kupang. Baik, bagian kedua yaitu tinjauan pustaka, kajian teori. Hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit yang didefinisikan sebagai meningkatnya tekanan darah secara menetap. Seseorang diagnosa mengalami hipertensi apabila tekanan darah berada di atas 140/90 mmHg. Terdapat dua jenis hipertensi, yaitu hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Hipertensi disebabkan oleh beberapa faktor risiko seperti faktor obesitas, genetik, asupan natrium yang berlebih, dislipidemia, kurangnya aktivitas olahraga, dan vitamin D. Kasus hipertensi di Kota Kupang meningkat secara bertahap setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Kupang melalui situs resminya, yaitu kupangkota.bps.go.id, berada pada urutan ketiga. Jumlah penyakit yang diderita masyarakat pada tahun 2016 dengan jumlah kasus 28.701 dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak 35.636. Terdapat tiga jenis tekanan darah, yaitu yang pertama, tekanan darah sistolik, yaitu maksimum dinding arteri pada saat kontraksi ventrikel kiri. Yang kedua, tekanan darah diastolik, yaitu tekanan darah minimum dinding arteri pada saat relaksasi ventrikel kiri. Dan yang ketiga, tekanan darah arteri atau tekanan darah nadi, yaitu selisih di antara tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Yang berikutnya ada kriteria. Yang pertama, tekanan darah normal apabila keadaan darah berada kurang dari 120/80 mmHg. Yang kedua, tekanan darah prehipertensi, yaitu tekanan darah sistolik berkisar di antara 120 sampai 139/80 sampai 89 mmHg.
Yang ketiga, tekanan darah hipertensi stadium 1, yaitu tekanan darah di mana penderita hipertensi ini mengalami tekanan darah sistolik yang berkisar di antara 140 sampai 159 per 90 sampai 99 mmHg. Yang keempat, tekanan darah hipertensi stadium 2, yaitu keadaan di mana penderita hipertensi ini mengalami tekanan darah lebih besar dari 160 sampai 100 mmHg. Ada beberapa jenis hipertensi. Yang pertama, hipertensi primer, di mana hipertensi ini merupakan jenis hipertensi yang muncul secara bertahap selama bertahun-tahun. Yang kedua, hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang disebabkan oleh kondisi medis lain yang mengalami pengindap kondisi akan muncul secara tiba-tiba yang menyebabkan tekanan darah menjadi melonjak naik. Yang ketiga, prehipertensi, kondisi di mana terjadi saat tekanan darah menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Yang keempat, krisis hipertensi, merupakan jenis hipertensi dengan tekanan darah mencapai 180 sampai 120 mmHg atau dapat menyebabkan pembuluh darah menjadi pecah. Dan yang terakhir, ada hipertensi urgensi, di mana hipertensi ini terjadi karena tekanan darah sudah sangat tinggi sehingga terjadinya kerusakan pada organ-organ tubuh. Penyebab hipertensi ada dua. Yang pertama, tidak dapat diubah. Faktor-faktor yang tidak dapat diubah yaitu ada usia, jenis kelamin, riwayat keluarga atau faktor genetik. Dan yang kedua, dapat diubah seperti pola makan, obesitas, merokok, konsumsi garam, dan kurangnya olahraga serta stres. Berikutnya, variabel-variabel yang mempengaruhi hipertensi. Yang pertama, usia. Yang kedua, riwayat keluarga. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, adanya faktor fisik. Yang kelima, adanya merokok. Dan yang keenam, kualitas tidur. Baik, bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Pertama, objek penelitian. Baik, objek penelitian yang saya ambil ini adalah ibu hamil di Kota Kupang pada tahun 2019 dan 2018. Yang kedua, jenis dan sumber data. Ada dua jenis data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 3 metode utama, yaitu yang pertama ada kuesioner, yang kedua wawancara, dan yang ketiga ada observasi. Dan yang berikutnya data sekunder, yaitu data yang akan diambil dari catatan medis ibu hamil di Kota Kupang pada tahun 2018 dan 2019. Teknik pengumpulan datanya ada dua juga. Yang pertama ada dokumentasi dan ada wawancara. Berikutnya, analisis data. Dalam penelitian ini digunakan metode Chi-square untuk melihat hubungan antara faktor risiko dan kejadian hipertensi. Dalam penelitian ini terdapat 4 proses penelitian, yaitu diantaranya yang pertama menentukan populasi dan sampel. Yang kedua, mengumpulkan dan faktor risiko dan kejadian hipertensi. Yang ketiga, menganalisis data dengan uji Chi-square. Dan yang keempat, menarik kesimpulan. Jadi kesimpulan dari proposal ini, yang pertama, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penurunan angka hipertensi pada ibu hamil dan meningkatkan layanan kesehatan di Kota Kupang. Dan yang kedua, hasil penelitian dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya dan pengambilan kebijakan kesehatan ibu hamil di Kota Kupang. Baik, sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.